Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, para orang tua daripada gereja Kega, anak-anak kami ini. Kembali lagi di dalam juga masa sekarang ini sudah dimulainya dengan PPKM darurat ya. Memang ini kita mesti berjaga-jaga, baik juga di dalam kesehatan kita secara fisik, jasmani, tetapi lebih lagi juga dengan juga kesehatan kita secara rohani. Sudah tentu berbicara tentang juga rohani, firman Tuhan sudah berkata kita mesti mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena banyak sekarang ini suara-suara yang bisa juga melemahkan kita, baik itu lewat Twitter, lewat Facebook, lewat juga Instagram, atau mungkin media-media sosial yang lainnya. Ini kalau kita tidak berjaga-jaga membuat kita jadi takut. Karena memang roh maut ini sedang juga bekerja di seluruh dunia ya lewat pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu kita ini mesti mendekatkan diri kepada Tuhan supaya juga suara Tuhanlah yang lebih berkuasa di dalam kehidupan kita. Ya, sebab firman Tuhan dikatakan di dalam juga Mazmur 107 ayat yang ke-20 disampaikan katanya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Jadi saudara, perkataan Tuhan itu yang akan mendatangkan kepada kita ya kekuatan, ya sesuatu kesembuhan, mujizat, iman. Oleh karena itu saudara, jangan kita ini luput atau juga lalai di dalam kita benar-benar bersaat teduh ya. Oleh karena itu bangun mezbah keluarga kita ini dengan baik, sehingga juga kita bisa selalu mendengarkan suara Tuhan. Kita bisa menjaga keluarga kita, istri, suami, anak-anak kita, orang tua kita dari segala juga hal yang jahat yang bisa juga iblis masuk lewat juga damai sejahtera yang diambil dari keluarga kita. Ya, oleh karena itu sekali lagi kita mesti mendekatkan diri kita. Nah, secara juga fisik, ya, secara juga tubuh, kita juga mesti menjaga. Ya, sebab firman Tuhan katakan penyakit itu bisa datang, ada yang namanya masuknya karena kuasa roh jahat. Yaitu gampang, tinggal diusir dalam nama Yesus. Kalau juga setannya keluar, iblisnya keluar, maka penyakitnya sembuh. Ya, tapi ada juga orang itu kena penyakit karena ada dosa ya. Bagaimana juga saudara tahu ya apa yang terjadi dengan virus COVID-19 ini juga kan ini hasil rekayasa dari para manusia yang digunakan untuk menjadi senjata pembunuh ya, yang nyatanya sekarang benar-benar ini jadi pandemi, mendatangkan pandemi ya. Oleh karena itu saudara, hati kita ini mesti benar. Nah, kalau juga yang satu ini kita mesti mempraktekkan Yakobus pasal 5:16 itu. Mengaku dosa, didoakan, maka kita akan sembuh. Doa orang benar katanya bila dengan yakin didoakan maka besar kuasanya. Ini yang saya percaya. Nah, firman Tuhan adalah segala-galanya ya, tetapi tubuh kita ini saudara ya, tapi penyakit itu juga bisa masuk karena kita tidak disiplin dengan tubuh kita. Ya, saya mengingatkan Bapak Ibu yang anak-anaknya sekarang ini work from home, ya mungkin karena juga gadget ya kita jadi susah bisa menjaga mereka. Ya, saya tidak tahu kalau juga sudah menjadi terikat dengan juga yang namanya game-game yang ada. Ya, makanya saudara mesti memperhatikan waktu-waktu untuk mereka ini bisa bermain, istirahat atau apa. Ini perlu perhatian saudara. Oleh karena itu saya tahu memang ini semua kita orang tua juga ada banyak yang mengalami stres juga karena juga anak-anak ini ada di rumah ya. Kalau biasanya ada di sekolah ya mungkin orang tua bisa mengerjakan hal-hal yang biasa dilakukan di dalam rumah. Tapi dengan juga keberadaan anak-anak, kita juga mesti memperhatikan supaya mereka jangan tidur sampai jauh-jauh malam ya. Saya percaya apalagi ini sekarang COVID ini sudah menyerang anak-anak muda ya. Nah, kita mesti jaga supaya juga mereka ini cukup makan, cukup tidurnya, istirahatnya, dan juga mereka ini mesti juga memang
perlu yang namanya di dalam jiwa mereka ini ada refreshing sedikit ya. Oleh karena itu tolong perhatikan anak-anak kita ini, karena kita tahu tidur itu kalau bisa selesai jam 10 malam sudah bisa tidur. Kenapa saudara? Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita tubuh ini, di mana tubuh ini bisa mendetoksinasi sendiri sebenarnya, menyembuhkan sendiri, asal kita ini taat dengan peraturan ya, aturan yang ada di dalam tubuh kita ini ya. Kenapa mesti tidur? Kenapa mesti tidur? Perlu istirahat. Sudah, tidur adalah waktu untuk tubuh kita ini memperbaiki sel-sel di dalam tubuh yang rusak ya. Saudara, kenapa juga mesti tidur jam 10? Karena saudara tahu, mulai jam 11 malam sampai jam 1 itu ada detoksinasi untuk hati kita ya. Jadi lever kita ini bisa sehat kembali, ada sel-sel yang rusak sehingga dia juga bisa menghancurkan lemak, bahkan juga hal-hal yang lain, racun di dalam juga kehidupan kita ya. Dari jam 1 sampai jam 3 itu detoksinasi di empedu ya, di mana mungkin semua racun-racun tubuh itu dibersihkan di situ ya. Oleh karena itu kita perlu istirahat saudara. Nah, dari jam 3 sampai jam 5 pagi itu detoksinasi daripada di paru-paru ya. Makanya banyak orang juga saudara tahu, kalau pagi-pagi itu suka batuk-batuk, nggak apa-apa, itu ada detoksinasi di paru-paru memang antara jam 3 sampai jam 5. Nah, kalau jam 5 sampai jam 7 pagi itu detoksinasi di usus besar. Oleh karena itu biasanya kita bangun tidur kepengennya buang air besar ya. Nah, kalau jam 7 sampai jam 9 itu adalah waktu penyerapan yang terbaik buat juga gizi makanan kita bagi usus kecil kita. Ya, jadi ini jam-jam istirahat yang Tuhan juga sudah atur. Makanya Tuhan juga membagi hari itu, ada hari yang namanya siang, ada hari yang malam, dan waktu malam adalah waktu untuk kita tidur. Nah, waktu malam itu juga saudara antara jam 12 malam itu 24 ya sampai jam 4 pagi saudara, itu sumsum tulang belakang kita itu memproduksi darah. Ya, makanya sekali lagi kita perlu untuk memperhatikan istirahat anak-anak kita ya. Saya tahu ada banyak juga tugas-tugas di sekolah, tapi kita perlu untuk mendampingi anak-anak kita ya, supaya juga saudara-saudara jangan stres kalau juga nanti ada sakit penyakit, apalagi juga sekarang ini COVID-19 juga banyak menyerang anak-anak saudara ya. Juga tolong Bapak Ibu juga jangan membawa anak-anak yang sangat rentan atau apalagi bayi-bayi itu ke mal-mal ya, atau tempat-tempat kerumunan yang juga besar ya. Mau tidak mau saudara, memang semua kita ini lagi PPKM darurat. Nah, mari kita ingin supaya juga sukseskan, supaya juga penularan daripada virus COVID-19 ini bisa kita reduce ya, supaya juga Jakarta kembali normal, Indonesia kembali normal, dunia juga semakin juga normal ya. Saya percaya biarlah juga apa yang saya sampaikan ini bisa mendatangkan berkat bagi juga hidup dan juga keluarga saudara ya. Tuhan memberkati saudara. Amin.